Tahun-tahun berlalu, bagaikan lembaran kalender yang terus terbalik tanpa henti. Laras. Namanya masih terukir jelas di hati Bimo. Namun sosoknya lenyap tanpa kabar. Tidak ada surat. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Hanya keheningan yang menyisakan sejuta tanya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih mengingat janji mereka? Bimo hanya bisa berharap. Membiarkan waktu menjawab semuanya. Di sisi lain, hidup Bimo terasa semakin berat. Tekanan dari Raka, kakaknya, tak pernah reda. Setiap hari, Bimo harus menelan kata-kata tajam yang meremehkan mimpinya. Menurut Raka, impian Bimo untuk melanjutkan pendidikan hanyalah angan-angan kosong. Sudah, lupakan saja kuliah. Lebih baik kamu kerja yang benar. Bantu keluarga. Begitu kata Raka berulang kali, bagai kaset rusak yang terus diputar. Sindiran dan cemoohan menjadi sarapan sehari-hari Bimo. Tapi Bimo tidak menyerah. Dia memegang teguh pesan terakhir Laras sebelum gadis itu pergi. Teruslah berjuang. Bimo, jangan biarkan siapapun memadamkan apimu. Kata-kata itu menjadi mantra, menjadi bahan bakar semangatnya. Siang hari, Bimo bekerja serabutan, melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk membantu ibunya. Tenaganya terkuras, keringat membasahi bajunya. Namun matanya tetap menyiratkan tekad yang membara. Malamnya, ketika semua orang terlelap, Bimo membuka kembali buku-bukunya yang sudah usang. Di bawah temaram lampu meja yang redup, ia melahap setiap halaman, setiap rumus, setiap teori. Rasa lelah seringkali menyerangnya. Matanya terasa berat. Namun bayangan Laras dan janjinya membuatnya terjaga. Dia harus membuktikan kepada Raka, kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa dia bisa, bahwa mimpi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk digapai. Namun, manusia ada batasnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras dan bertengkar hebat lagi dengan Raka, Bimo merasa berada di titik terendah. Dia menatap tumpukan buku di hadapannya dengan tatapan kosong. Rasa lelah, putus asa, dan kesepian merayap, menyelimuti hatinya. Untuk apa semua ini? Laras tak ada kabar. Raka terus menekannya. Dan jalan di depannya tampak begitu terjal dan gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bimo berpikir untuk menyerah. Dia merasa sendirian dalam perjuangan ini. Keesokan paginya, Bimo bangun dengan perasaan hampa. Namun, saat ia membantu ibunya di warung, seorang pelanggan lama, Pak Tirtayasa, seorang guru di sekolah menengah atas, menyapanya. Beliau melihat Bimo yang tampak murung dan bertanya tentang rencananya setelah lulus. Bimo hanya menjawab sekenanya. Tak disangka, Pak Tirtayasa tersenyum. Bimo, saya melihat potensimu sejak dulu. Ada informasi program beasiswa penuh untuk anak-anak berprestasi seperti kamu. Ini brosurnya. Coba kamu pelajari. Jangan sia-siakan bakatmu. Bimo menerima brosur itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca setiap kata. Beasiswa harapan bangsa. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban. Ini adalah secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Semalam ia hampir menyerah. Hari ini Tuhan memberinya jalan. Api semangat yang sempat meredup dalam dirinya kembali berkobar. Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuang. Demi ibunya. Demi janjinya pada Laras. Dan demi masa depannya sendiri. Bimo menatap brosur di tangannya. Lalu memandang ke langit. Sebuah senyuman tekad terukir di wajahnya. Langkah selanjutnya telah jelas. Perjuangan baru akan dimulai. Kira-kira, apakah Bimo akan berhasil mendapatkan beasiswa itu? Dan bagaimana dengan Raka? Akankah dia terus menghalangi jalan adiknya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Coba tebak kelanjutannya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita Bimo di episode keempat. Sampai jumpa!